Bali daerah pertama yang hak komunal, hak ulayatnya bisa bersertifikat, Pak. Sebenarnya udah ketakutan, gitu kan. Ini enggak nanti ketika ini disertifikasi malah hilang. Kelompok tentu ada apa namanya komoditas-komoditas unggulan. Baik, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjut lagi di sesi kedua. Kita masih tetap membahas soal kemitraan antara masyarakat dan pendamping serta dari pemerintah yang dengan kolaborasi itu kemudian sumber kelompok sekarang menyelesaikan satu persoalan walaupun memang belum tuntas betul ya, tetapi paling tidak apa yang menjadi agenda reforma agraria di Bali sudah pecah telur di Sumber Kelampok. Pak Kanwil, saya ingin melanjutkan ke Pak Kanwil. Saya ingat betul dulu masyarakat maupun pendamping itu sangat sulit ketemu dengan Pak Kanwil untuk membicarakan masalah ini. Dan tidak pernah seingat saya ada Kak Kanwil mau turun ke lapangan, berkeringat, berpeluh-peluh, ya, kemudian berjibaku dengan masyarakat sama-sama melakukan macam-macam lah dalam konteks reforma agraria. Begitupun dengan gubernur, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada gubernur-gubernur sebelumnya. Kita tuh kadang-kadang ketemu gubernur untuk menyampaikan aspirasi itu kucing-kucingan. Dan sepanjang itu sebelum Pak Gubernur yang sekarang itu kita mungkin belum pernah bisa bertatap muka dengan gubernur. Tapi sejak Pak Kanwil hadir sebagai Kak Kanwil Provinsi Bali, kemudian Pak Wayan Koster naik sebagai gubernur, seolah-olah semua pintu itu terbuka, ya kan? Masyarakat sangat mudah ketemu Pak Gubernur, menghadap Pak Kanwil apalagi tanpa ada pemberitaan, go show, diterima. Ini sebetulnya apa yang menjadi prinsip dari Pak Kanwil, Pak Gubernur sehingga sekarang itu begitu welcome pada masyarakat yang berjuang memperjuangkan hak atas tanah. Ya. Baik, jadi memang zaman berubah, Pak. Zaman berubah. Saya juga berterima kasih sekali dengan Pak Gubernur yang sangat terbuka. Sistem politik sekarang juga sangat bagus. Jadi semua calon pimpinan daerah itu pasti harus dekat dengan konstituennya, harus dekat dengan rakyat, harus mendengar suara rakyat. Kami pun juga harus ikut berubah juga. Pak Menteri kami sangat humble, Pak, berbaur dengan masyarakat. Dan saya tahu persis beliau kebijakannya untuk Bali luar biasa. Bali daerah pertama yang hak komunal, hak ulayatnya bisa bersertifikat, Pak. Sejak tahun 2017, gitu kan. Dan saya juga melihat memang kebetulan saya berasal dari unit yang memang urusannya di lapangan, Pak. Jadi saya juga senang bergaul dengan masyarakat, mendengarkan masalahnya. Dan di tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur waktu itu, oleh Pak Sekda, saya sampaikan, Pak, kan memang sudah ada beberapa skema waktu itu, yang tadi dibilang sekian hektar. Saya sampaikan, Pak, apapun yang kita bikin di sini, kalau nggak ada kesepakatan masyarakat, ya percuma aja, Pak, gitu. Bukan percuma, tapi paling tidak hasilnya nggak maksimal gitu. Dua kali kerja kita. Gimana kalau kita ajak aja tim masyarakat di tim. Nah, itu akhirnya awal masa tim 9 terbentuk gitu ya. Sebenarnya nggak ada ininya juga, namanya 9 atau apa gitu, gitu ya. Tapi yang jelas ya, alhamdulillah setelah tim 9 ini terbentuk, komunikasi lebih lancar, kemudian juga komunikasi kita dengan adanya gugus tugas reforma agraria juga lebih lancar, meskipun waktu itu
tidak blending langsung di tim gitu ya. Dan alhamdulillah juga dengan pelaksanaan Gugus Reforma Agraria sekarang juga dari CSO udah masuk di tim ya gitu. Nah itu semua memang sekali lagi suasana yang kondusif. Istilahnya gini, orang baik tuh bisa ketemu orang baik juga. Niat baik ketemu orang-orang baik juga yang sama-sama kita sama-sama mendorong ke arah kebaikan. Dan suasana Bali ini sangat kondusif, desa adatnya kuat. Ini semua kita manfaat untuk mencapai tujuan yang baik. Masyarakat juga meskipun awalnya mungkin saya paham kalau mereka tidak langsung bisa menerima waktu itu ya, karena sudah sedemikian lama. Namun kita juga tidak kenal lelah menjelaskan. Pak Gubernur juga langsung turun. Masyarakat juga nggak segan-segan dipanggil ke Jaya Sabu, ayo kita ngumpul ke Gedung Gajah kan berapa kali diundang. Dan kita dengarkan masalahnya apa. Waktu itu masyarakat bilang, Pak, coba gimana kalau kami ini pengen tanah pertanian kami bisa lebih bermanfaat. Oh tenang, kita bikin kegiatan akses reform, didukung. Pak Menteri itu sudah sempat ke Pukutatan yang bagaimana dengan pihak-pihak yang mau membantu masyarakat. Nah ini semua sekali lagi Pak, situasi yang baik, kondusif, alam Bali yang memang juga nyaman. Tapi saya yakin sebetulnya di daerah bisa direplikasikan juga. Intinya niat baik, ketemu orang baik, niat tulus dan lurus, pasti ada jalan. Intinya gitu Pak. Kita coba urai memang semua masalahnya. Apa yang menjadi masalah, kita temukan solusinya, dan syukur alhamdulillah peraturan sekarang juga sangat memadai. Kalaupun ada kendala-kendala, kita bisa komunikasikan lewat gugus tugas. Kalau di provinsi belum ketemu, kita komunikasi ke pusat. Dan alhamdulillah memang semua diberikan kemudahan ya. Asungkare doa orang-orang yang udah puluhan tahun ini dijabah Pak, dikabulkan gitu kan. Sehingga kalau istilah pecah telur itu ya gitu ya. Ya lagi Pak, terima kasih buat semua yang sudah mendukung. Ini bukan pencapaian siapa-siapa, pencapaian kita semua Pak sekali. Oke, saya lanjut ke Mbak Indra nih. Mbak Indra, ini kan sebetulnya dari dulu teman-teman gerakan juga agak mengkhawatirkan. Ada persoalan klasik yang kadang-kadang masyarakat telah mencapai, tadi kita dalam diskusi itu mengatakan bahwa proses legalisasi atau sertifikasi atas hak tanah itu bukan akhir dari perjuangan, kan begitu. Nah ada kekhawatiran dari zaman kita mengadvokasi itu, begitu dapat sertifikat kemudian dijualin. Nah ini yang menjadi problem. Nah bagaimana Bu Indra sebagai, saya katakan Sri Kandi dari warga Sumber Kelampok ini mengantisipasi hal ini? Ya, ini persoalan yang sering terjadi ya, bukan hanya di tanah redis, tetapi tanah-tanah milik sudah bergeser banyak untuk kepentingan konsumtif sebenarnya. Saya dari awal sebenarnya udah ketakutan, gitu kan. Ini enggak nanti ketika ini disertifikasi malah hilang, gitu kan. Nah, saya mencoba untuk berkomunikasi lagi. Awalnya bisa nggak ini jadi hak komunal? Keinginan saya untuk mengantisipasi penjualan tadi. Kalau misalnya itu menjadi satu sertifikat gitu kan, buat sekian hektar itu susah untuk dijual, tapi telat kita. Agak telat ketika sudah menjelang pembagian sertifikat kita baru ngeh nih lagi kan pekarangan itu. Awalnya saya berpikir bisa nggak sih pekarangan ini jadi hak komunal ayahan desa misalnya, sehingga tidak bergeser kemana-mana. Nah kemudian saya bisik-bisik nih sama Pak Kanwil dan coba saya baca ketentuan, bisa nggak sih dalam sertifikat itu dimunculin sebuah catatan kecil supaya tidak mudah kegeser. Nah saya lihat di dalam lembar sertifikat yang dibagikan oleh Bapak pemerintah kita yang baik dan bijaksana gitu kan saat ini. Jadi ada catatan tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan. Oh, ya? Tetapi yang lebih miris, nah ini boleh dijaminkan, boleh diagunkan. Ini yang skema sebenarnya jalan keluar mereka untuk ngejual juga seperti itu, karena dibangkan saja, nggak usah bayar, macet, disita, kejual. Itu yang saya pikir. Nah, apakah ini akan terjadi? Semoga saja tidak. Nah, saya pikir solusinya bagaimana untuk mengantisipasi ini supaya tidak bergeser ke orang lain. Puluhan tahun, 60 tahun ya, pengelingsir saya berjuang yang akhirnya
pindah ke saya juga untuk ngurus hak ini, saya berharap dengan pemerintah bagaimana mengoptimalisasikan lahan ini. Justru mereka tidak bisa sendiri, karena baru saja lengang, saya sudah dapat legal gitu kan, baru saja berpikir tanah ini buat saya nih mutlak, diapain pun boleh. Apalagi itu ada catatan nanti kalau Bank Hensita gitu kan, lembaga keuangan. Nah ini saya miris di situ. Awalnya saya baca di awal, tidak boleh dialihkan. Ketika selesai baca itu ada diagunkan. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur sebenarnya. Bentar lagi akan berpindah. Nah, untuk mengantisipasi persoalan ini, karena saya baca sedikit ya, di Perpres itu ada akses reform, di situ ada pemberdayaan, mohon ini dioptimalisasikan oleh pemerintah, sehingga sertifikat yang baru saja diterima oleh masyarakat tidak kegeser ke orang lain. Karena sayang sekali, karena ada celah di situ. Betul. Gitu. Dan sekali lagi mohon dengan hormat, Siap. pemberdayaannya diimplementasikan lebih cepat sehingga masyarakat, tanah ini nggak harus dijual. Tanah ini bisa dimanfaatkan untuk penghasilan, peningkatan ekonomi, bukan menjual itu bukan cara satu-satunya. Itu yang saya pikir. Jadi ada rasa ketakutan. Itu. Izin saya nambahkan dikit boleh? Silakan. Jadi gini memang kita dari pemerintah ini berusaha memberikan ruang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa menentukan nasibnya sendiri, Pak. Contoh, pada saat 70% ini pembagiannya kayak apa? Alokasinya. Kita serahkan ke warga, Pak. Warga maunya gimana? Tim 9 coba kita pengen dengar kayak apa. Pak, ini ada aspirasi gini, Pak. Ini kan ada kakak utama, kakak inti. Ada yang pecahan satu kali, itu yang pertama datang ya tahun 23 Nerabas. Ada kakak pecahan 1, 2, 3. Kami bukannya mau enak, enggak. Kami persilakan untuk mereka membawa kesepakatan dari bawah. Maunya gimana? Silakan. Sepanjang tidak keluar dari koridor kesepakatan yang 70%. Sehingga mohon maaf Bu Indra yang tadi akhirnya perorangan karena masing-masing, dan ini juga kenapa kita dahulukan tanah pekarangannya dulu. Karena untuk menentukan lahan garapan itu ditentukan juga oleh luas lahan pekarangannya. Jadi emang ini ada kait-mengkait, tapi sekali lagi ini dikembalikan pada kearifan warga, kearifan lokal warga setempat. Artinya kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di tingkat warga. Dan ini mohon maaf, ini juga ini juga tonggak sejarah. Redistribusi tanah non pertanian pertama di Indonesia ya di sini. Jadi biasa redistribusi kan tanah pertanian, Pak. Tapi kalau kita lihat di Sumber Kapok ini, Pak, ini kan bagaimana negara mengambil alih hak dari pihak yang dahulu, mohon maaf, HGU yang dulu nggak berjalan, diserahkan pada masyarakat yang membutuhkan. Itu kan sebenarnya peristiwa distribusi. Cuma dulu nggak bisa diredis, cuma karena gara-gara tanah non pertanian. Nah, dengan Perpres 86 sudah dimungkinkan non distribusi dan pertanian. Memang profil kemiskinan di negara ini agak sedikit berbeda dengan textbook. Kalau namanya reforma agraria di luar negeri itu kan buat petani. Tapi profil di kita kan Pak, yang miskin itu bukan cuma petani, non petani juga banyak. Bukan cuma di pedesaan, tapi di perkotaan juga. Nah, sehingga di dalam Perpres 86 tentang reforma agraria dimunculkan distribusi non pertanian. Dan ini tonggak sejarah distribusi non pertanian. Setahu saya, mas, pengetahuan saya ini yang pertama di Indonesia. Nah, langkah pengamanan. Pertama tentu kita ada langkah pengamanan yang pasif. Pasif itu artinya gimana supaya mereka sendiri yang bertahan tanahnya, ya kan? Tentu yang aktif ada, aktif kalau istilah mobil rem darurat, aktif tidak boleh dialihkan tanpa izin kepala kantor, jelas itu. Tapi kenapa ada celah buat diagunkan? Nah, ini sebetulnya gini, kita kan pengen mereka bisa berdaya. Pada saat dia butuh bantuan modal, gitu kan, kita berharap sertifikat ini bisa diagunkan untuk sumber permodalan. Nah, tinggal nanti bagaimana mekanismenya supaya dia tidak melakukan untuk hal-hal yang konsumtif.
mereka dibuat berdaya kelompoknya sehingga jangan sampai ada yang warganya yang sampai menunggak sampai di ya gitu. Ini yang itu kita sama-sama mari kita perkuat komunitasnya, perkuat rasa keluargaannya sehingga sama-sama maju bareng gitu Pak. Nah itu yang aktif. Pencegahan yang pasif adalah kalau dia sejahtera Pak, pasti ada dijual tanahnya. Malah kalau perlu dia beli lagi. Dia lagi supaya lebih luas. Iya. Nah ini yang peran yang kita harapkan dari semua pihak. Ada yang namanya Damara, Desa Maju Reforma Agraria. Kita dorong juga dengan pemberdayaan masyarakat. Ada direktoratnya khusus Pak, Direktur Pemberdayaan Masyarakat ada di Dirjen Penataan dari satu. Karena itu adalah perwujudan dari konsep Reforma Agraria aset akses reform. Jadi mari kita sama-sama jaga ini supaya mungkin nanti 5-10 tahun lagi gitu ya kita ke situ, wah masyarakatnya udah lebih sejahtera gitu kan. Bu Indra kita datang ke sana, Bu Indra apa kabar? Ayo Pak cobain ini, pohon saya udah jadi apa gitu kan, misalnya gitu dengan senang hati Pak. Dan kita akan pantau terus progresnya ke depan sehingga apa yang sudah kita puluhan tahun kita perjuangan ini Pak memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat Sumber Kelampok. Itu intinya Pak. Nah baik, itu salah satu alternatif yang mungkin bagaimana mengamankan supaya tanah-tanah yang sudah diberikan haknya itu kemudian tidak semudah kita untuk dialihkan atau untuk ini sehingga lepas dari tangan para petani yang sudah mendapatkan hak itu. Nah sekarang ke Bang Sam nih, dari aspek konsorsium agraria. Sebetulnya kan tadi soal aset sudah kita dapatkan. Untuk akses reforma agraria ini seperti apa yang ada dalam konsep konsorsium pembaruan agraria? Ya, jadi pada saat kami Munas 7 di Makassar tahun 2016 kemarin, salah satu hasil konsensusnya adalah KPA akan mengembangkan satu konsep besar yang disebut dengan Desa Maju Reforma Agraria. Tadi sempat disinggung oleh Pak Rudi, dan kebetulan kurang lebih 2 bulannya sebelum proses revisi ini kami sudah ada diskusi antara KPA dengan kami terkait pemberdayaan. Kita sharing antara konsep yang dimiliki oleh BPN dengan konsep yang dimiliki oleh KPA. Bagaimana sih langkah pemberdayaannya? Nah, Desa Maju Reforma Agraria itu kan arahnya bagaimana memastikan bahwa tanah-tanah yang hari ini sudah dikuasai, dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat, oleh petani itu tidak lepas dari gagal fungsi. Sehingga berbicara Damara ada kurang lebih ada 4 tata yang harus dilakukan. Selain soal tadi soal sertifikat melalui tata kuasa, tetapi ada tata guna. Bagaimana masyarakat itu dalam proses menuju redis itu dia punya perencanaan. Mana misalkan untuk pemukiman, mana yang akan digunakan untuk produksi, mana juga akan dibangun fasilitas umum, fasilitas sosial, sehingga tidak sporadis. Kalau kita lihat di lapangan kadang masih kan ada di beberapa lokasi rumah itu pisah-pisah. Sehingga itu tidak terkonsolidasi dengan baik. Belum lagi mereka tidak punya misalkan satu kebun kolektif yang itu bisa menjadi satu peningkatan ekonomi bagi si serikatannya atau organisasi itu sendiri. Nah, tata guna, kemudian tata produksi. Mohon maaf, kadang petani kita karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman secara teori, meskipun secara praktek saya yakin bahwa petani lebih pandai dan lebih cerdas untuk mengolah tanah. Tapi kadang tidak punya gagasan baru bagaimana memproduksikan itu tanah. Nah, sehingga kami ada gagasan bagaimana melalui tata produksi itu dari hasil panen itu supaya harganya lebih naik, penghasilannya lebih banyak. Jadi kita melalui Damara itu kami selalu mengadakan pendidikan ataupun pelatihan pasca produksi. Beberapa contoh yang sudah kami lakukan misalkan di Luwu Utara, di Raso, karena di sana teman-teman itu menanam jengkol, madu dan juga yang lain. Bagaimana yang biasanya nanam mentah, kita sekarang diolah dulu. Sehingga dijualnya bukan lagi produk mentah, tapi produk hasil olahan. Itu juga bagian dari advokasi KPA ya? Tentu kan harganya akan lebih naik daripada hasil mentah. Kemudian yang terakhir bagaimana soal pemasaran. Nah, seringkali
seluas apapun tanah yang dikuasai dimiliki oleh masyarakat, kalau pemasarannya masih dikuasai, masih dikendalikan oleh tengkulak, oleh bandar, maka petani tidak punya kekuatan, tidak punya bergen untuk menentukan harga. Nah, maka bagian yang paling penting untuk memastikan tanah itu tidak kemudian lepas dari pemiliknya pasca redistribusi adalah kita membangun akses pasar. Nah, kami punya terobosan baru, Pak. Jadi selama pandemi ini kami punya yang disebut dengan gerakan solidaritas lumbung agraria. Selama sepanjang 2020 sampai pertengahan 2021 ini kurang lebih kami sudah melakukan kerjasama antara Serikat Tani Indramayu yang notabene penghasil padi terbesar di Jawa Barat, lumbung padi, termasuk urutan kelima lumbung padi nasional di Indonesia. Kami kemudian jual ke teman-teman serikat buruh yang menjadi korban PHK. 200 ton kami sudah distribusikan dengan harga subsidi. Nah, kami punya rencana besar terkait desa ini. Kami akan bangun pabrik di Indramayu, pabrik beras. Dari mana berasnya kita beli dari petani-petani anggota KPA, kemudian kita jual ke teman-teman yang tergabung di serikat buruh. Sehingga memotong mata rantai tengkulak. Petani tetap diuntungkan, buruh mendapatkan beras yang dengan kualitas baik dan harga murah. Apa keuntungan bagi organisasi? Ini kan ngomongin soal solidaritas. Juga ada keuntungan-keuntungan yang saya pikir bisa kita saling bantu. Nah, bagaimana dengan super kelompok? Tentu ada apa namanya komoditas-komoditas unggulan yang saya kira itu potensi untuk kita kembangkan. Sehingga tadi kekhawatiran diagunkan, dijual itu tidak akan terjadi. Karena adanya peningkatan kesejahteraan. Betul, saya sering sampaikan pada saat saya ketemu dengan teman-teman di lapangan, ya, bahwa bagaimana kita bisa menyekolahkan anak kita kalau tanah tidak punya misalkan. Tanah sudah punya tapi kita ya gitu-gitu aja pola produksinya. Maka perlu ditingkatkan. Nah, Desa Maju Reforma Agraria itu satu terobosan, satu konsep ide dari kita sudah coba jalankan di beberapa lokasi. Misalkan 2018 sampai 2020 kita coba jalankan di 9 lokasi, Pak. Nah, bagaimana dengan balik kita akan mencoba. Kita akan lakukan. Kebetulan kemarin sudah diskusi bareng dengan Kanwil. Saya pikir ini bagaimana praktik di lapangan. Mudah-mudahan, karena di Garut gagal, Pak. Pak Dega itu pasca redis akses ilmunya belum jalan sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan Pak Rudi tadi sudah punya komitmen bagaimana sumber tampok bukan hanya soal aset tapi juga akses. Nah, sehingga saya coba ngutip apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Gunawan Wilayah terkait redis di sumber tampok. Bagaimana reforma agraria bisa diwujudkan di Indonesia menurut almarhum? Ya, caranya ada 3. Pertama itu ada serikat tani yang kuat. Kemudian yang kedua ada data yang valid dan lengkap. Yang ketiga ada kemauan politik dari pemerintah. Nah, kenapa misalkan sumber kelompok berhasil? Saya pikir karena ada kemauan politik. Selain tadi perjuangan rakyat yang sudah 60 tahun, banyak korban, data juga sudah valid dan lengkap, kemauan politik. Nah, ketiga syarat ini terpenuhi bukan hanya di Bali saya pikir, tapi di wilayah-wilayah lain. Dan kami punya catatan, masih punya PR bersama dengan Latar BPN 2021 setidaknya 9 lokasi yang akan kita selesaikan, baik penyelesaian konflik maupun redistribusinya, berdasarkan kesepakatan bersama pada saat kami ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Saya pikir itu, Pak. Jadi yang perlu kita kolaborasikan, ya kadang-kadang kita perlu kritis, namanya kolaborasi kritis kan. Betul. Kira-kira strateginya memang harus begitu. Pentingnya dibangun kemitraan di semua stakeholder, termasuk dengan pemerintah, karena pemerintah bagian dari eksekusinya. Baik, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita break dulu di sesi kedua dan nanti kita akan diakhiri dengan sesi ketiga. Dan ini obrolan makin menarik karena ternyata persoalan reforma agraria ini bukan sekedar perjuangan mendapatkan aset, tetapi juga pasca didapatkannya aset itu apa yang akan dilakukan. Kira-kira itu kita lanjutkan di sesi ketiga.